Sebelum saya lanjutkan diskusi ya, saya ingin mengulangi lagi terkait dengan tugas dan minggu lalu kan kelas ini tidak ada kelas online, tidak ada kelas ya. Jadi saya lupa juga memberitahu bahwa bisa join di hari Selasa gitu. Hari Selasa saya juga rekam dan sudah saya share di grup rekaman diskusi waktu itu. Nah, kalau yang sudah apa namanya ya menyimak hasil rekamannya yang tidak hadir langsung, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan atau didiskusikan di hari ini gitu ya. Oh ya, sebelum saya lupa nanti kalau mungkin saya disconnect atau sinyal saya tidak jelas suaranya, tolong disampaikan ya lewat chat atau lewat open mic karena sinyal saya di sini kebetulan kurang bagus juga. Oke. Nah, untuk hari ini rencananya saya melanjutkan diskusi terkait dengan beberapa hal, terutama terkait dengan tugas gitu ya. Nah, di tugas seperti yang saya sampaikan lewat grup PJ, jadi ada ada dua alternatif tugas gitu. Jadi kalian bisa lihat di Sindik di pertemuan 15. Dan yang kedua ini ada tambahan. Jadi kalian bisa lebih gampang gitu ya. Maksudnya tidak perlu sampai uh, melakukan beberapa hal, cukup menginstal salah satu tools atau mengkonfigurasikan salah satu tools terus mencoba simulasinya gitu ya. Jadi lebih simpel dari tugas yang di pertemuan 15 gitu. Nah, cuman tools yang bisa kalian coba itu ada Next Generation IPS, Next Generation Firewall, ada Next Generation Honeypot. Gitu. Nanti silahkan saja cari kata kuncinya di Google, terus pilih yang tools yang sifatnya open source atau yang bisa dicoba gitu ya. Sekarang ada banyak yang dulunya open source atau free, di perkembangan selanjutnya dia berbayar gitu. Atau ada juga yang memang toolsnya free tapi ada beberapa tools ini kan sifatnya dia menggunakan rule ya atau menggunakan database rule atau aturan untuk mendeteksi. Nah itu database atau rule-nya itu yang berbayar. Biasanya juga kalau mencari yang versi gratisan dari versi berbayarnya biasanya ada istilahnya community ya, community version atau versi komunitasnya. Ada beberapa juga yang share yang bisa digunakan secara bebas dengan lisensi terbatas. Nah, uh, sebelum saya lanjutkan materi, mungkin kalau ada pertanyaan terkait dengan materi minggu lalu, disclaimer ini bagi yang tidak ikut dan tugasnya silahkan sebelum saya lanjutkan atau kita membahas atau mendiskusikan beberapa hal terkait dengan tugasnya dan terkait dengan materi berikutnya. Nah, untuk rencana akhir ini masih ada 2 minggu gitu ya. Minggu ini dan minggu depan. Dan periode penilaian akhir semester itu di minggu 15 sampai 19. Nah, rencana saya presentasi ini dilakukan di minggu 15 sampai 19 gitu ya. Jadi di minggu ke-3 Desember. Nanti mekanisme presentasinya mungkin nanti akan saya pisah per kelas gitu ya. Jadi kalau ini gabungan agak banyak dan kayaknya nanti jadinya kurang kondusif. Jadi mungkin nanti kita kembalikan ke kelas-kelas atau saya set waktu per kelas gitu ya. Karena ini sudah minggu minggu akhir kuliah, saya rasa sudah tidak banyak perkuliahan. Mungkin sisanya yang presentasi atau yang ada ujian secara tertulis gitu ya. Jadi mungkin untuk waktu dan kelas atau ruangan sedikit lebih fleksibel kita dapatnya. Oke. Nah, jadi itu informasinya. Jadi nanti hasil tugas yang kedua ini atau tugas akhir semester ini akan kita presentasikan di minggu ke-3 Desember. Oke. Nah, mungkin itu pengantar kuliahnya dulu. Kalau ada pertanyaan, silahkan. Sebentar ini. Ya, silakan. Kayaknya ada yang resen. Ya, silakan yang resen langsung saja.
Iya Pak, saya mau tanya Pak Iya. terkait Heeh. tugasnya itu kebetulan saya memilih ke yang di SSO, saya masih stay dengan yang di SSO untuk Hmm. membuat kebijakan baru. Hmm. Itu apakah outputnya nanti ada dua file ya, satu file laporan dan satu file kebijakan baru yang sudah terstruktur gitu, kayak contoh file file template dari NIST sama Hmm. Hmm. ISO 2000 itu, atau bagaimana? Atau cuma satu file saja Pak? Iya, kalau mau membuat kebijakan lengkap kan kebijakan itu banyak ya, mulai dari SOP dan sebagainya. Kalau kalau kebijakan yang sifatnya kebijakan formal istilahnya ya, dalam instansi yang sudah legalisir dan tanda tangan kan nggak ada gitu ya. Atau tetap ada kebijakan seperti itu tapi tidak ada legalitasnya. Atau file SOP atau yang lain. Ya, berarti kalau kalian membuat kebijakan tersebut ya tetap ada laporan dan lampiran filenya tadi gitu ya. Oh, berarti nanti Ya, untuk outputnya ada dua ya dalam Pak berarti? dalam bentuk lampirannya saja gitu. Oh, Dilampirkan dalam output lampiran. hasil lampirkan hasil output kebijakannya tadi misalkan. Ya kebijakan itu bisa beragam gitu ya. Misalkan yang sederhana misalkan kalian punya server misalkan ya kalian buat aturan untuk penggunaan server misalkan itu kan juga dalam bentuk kebijakan. Jadi konteks kebijakan itu tidak ya bisa beragam dalam artian misalkan kalau instansinya berupa instansi berbadan hukum misalkan atau instansi besar ya tentunya ketika membuat struktur kebijakan kan mulai dari penetapan gitu ya ada penetapan baru operasionalnya baru hal yang lain gitu ya. Misalkan kalau kebijakan di katakanlah instansi kecil atau skala kecil yang kita punya satu servis atau layanan kita menerapkan satu aturan itu juga secara ini bisa kita sebut kebijakan. Mungkin ada SOP standar atau apa panduan ketika menggunakan layanan yang kita punya. Nah, itu juga dalam bentuk kebijakan gitu ya. Jadi mungkin jangan sampai bayangannya kebijakan itu ya harus harus ada kalau di instansi apalagi instansi negeri kan misalnya ada nomornya, ada dasar hukum dan sebagainya. Tidak harus itu. Tapi biasanya kalau instansi pemerintahan atau instansi negeri biasanya ada dasar hukumnya gitu ya. Ya, jadi kalau pertanyaan seperti tadi, ya berarti kalau tergantung studi kasus kan, misalkan studi kasusnya satu satu tempat atau satu servis, ya berarti kalian ulas seperti yang saya bahas di minggu lalu, itu pendekatannya menggunakan apa, cara apa intinya menggali dari awal itu kira-kira kerentanannya apa sampai menimbulkan satu kebijakan atau SOP untuk mengamankan itu atau untuk operasionalnya gitu. Jadi ada proses laporannya, pelaksanaan evaluasinya dan hasilnya berupa kebijakan atau standar operasi prosedur prosedur tadi gitu ya. Nah, gitu. Kira-kira bisa Baik. dipahami? Ya, Eh, ya, terima kasih banyak Pak. ya, sama-sama. Ada lagi? Ya, silakan. Untuk outputnya tugas kedua ini tetap dibuat laporan juga ya Pak? Iya, output tugas kedua tetap laporan. Jadi laporannya dalam bentuk teknisnya misalkan instalasi secara umum apa yang dilakukan atau dimasukkan perintah-perintah instalasinya. Tadi apalagi ya instalasi terus Konfigurasi ya sama simulasi. konfigurasinya ya. Kalau instalasinya mungkin kalian instalasi apa firewall gitu. Disebutkan apa saja yang kalian install, requirement-nya apa, terus dependensi yang lain yang perlu install apa, konfigurasinya kira-kira apa yang perlu dikonfigurasikan di sana, misalkan dia sebagai firewall, rule-nya yang kalian terapkan seperti apa, misalkan ketika menggunakan rule A, ya kalian simulasinya kalian uji rule A itu benar-benar beroperasi atau tidak gitu, hasilnya seperti apa. Gitu. Jadi dokumentasi dari tugas yang kedua ini meliputi 3 hal tadi gitu ya. Jadi dibuat konfigurasi dan dibuat screen capture hasil dari simulasinya tadi. Oke. Baik Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke,
Kalau tidak ada, ini saya mau mendiskusikan lagi beberapa hal gitu ya. Ini terkait dengan mekanisme. Secara tidak langsung mungkin pernah kita bahas juga ya. Dan juga beberapa masuk di copy materi yang saya sampaikan dari materinya Cisco. Nah sebenarnya ini juga sumbernya sama gitu ya. Ini sumbernya sama dan ya ini saya ulas sedikit karena juga ada apa ya? Ada pernah kejadian gitu. Jadi ya ini masih konteksnya skripsi gitu ya. Jadi menerapkan dengan mekanisme A tapi kok tujuannya B gitu ya. Jadi mungkin nanti biar tidak ada salah persepsi juga gitu ya. Jadi kalau salah persepsi ya mungkin nanti ditanya dosennya siapa gitu ya. Dan saya yang kena juga gitu ya. Ya meskipun memang konteks dari keamanan ini cukup banyak gitu ya. Nah jadi hal ini kita diskusikan kembali gitu ya. Diskusikan kembali konsep yang paling dasar gitu ya, konsep yang paling dasar atau konsep yang paling sederhana dari beberapa mekanisme keamanan gitu ya. Nah di pertemuan minggu lalu kan kita sudah bahas gitu ya. Jadi dari konteks keamanan kan ya pertama kita tentukan tujuannya apa, terus kita mengevaluasi kira-kira kemungkinan serangan, ancaman, kelemahan dan potensi serangan, kelemahan yang mungkin ada di layanan yang kita akan amankan gitu sesuai dengan tujuan. Nah untuk mengamankan ketika ada kelemahan atau potensi serangan kan kita menggunakan mekanisme keamanan gitu ya. Nah beberapa mekanisme keamanan yang mendasar itu beberapa kita diskusikan di hari ini. Nah ketika proses awal gitu ya, proses awal untuk mengevaluasi sebuah sistem, kalian bisa kan gunakan framework atau standar yang kita bahas minggu lalu. Ya di sana kan kita melihat ya kelemahan sistem itu apa, kemungkinan kelemahannya, kemungkinan kelemahan konfigurasi dan sebagainya. Nah itu dalam satu konteks kita juga bisa menggunakan monitoring sistem gitu ya, atau monitoring di awal dan di akhir. Di akhir ketika kita sudah setup, sudah ada mekanisme keamanan, sudah running atau sudah jalan gitu ya. Nah versi monitoring juga dia melakukan pencatatan, ya melakukan pengawasan dan mencatat semua atau segala sesuatu yang ada di jaringan. Nah, jadi di monitoring ini dia intinya memantau gitu ya, memantau secara real time gitu ya. Jadi dia memantau secara real time. Dia juga ya kalau era sekarang atau sekarang ini tools security itu arahnya satu paket ya sekali install di dalamnya sudah ada beberapa mekanisme gitu ya. Jadi beberapa mekanisme dasar itu biasanya sudah ada di dalam satu tools. Jadi network monitoring ini atau security monitoring ini, jadi ini kalau network monitoring juga kalau kita hilangkan security juga konteksnya juga bisa lebih luas lagi gitu ya. Misalkan kalian punya server kan perlu dipantau gitu ya, resource-nya, terus utilitasnya, terus load CPU dan sebagainya. Jangan sampai ketika kalian punya layanan mungkin ketika digunakan oleh pengguna itu tidak bisa diakses, misalkan efek dari resource-nya penuh atau ada resource yang tidak bisa sedang tidak beroperasi. Jadi kalau konteks monitoring juga lebih luas. Kalau kita tambahkan untuk persempit dengan security ya berarti pemantauannya tadi difokuskan ke hal-hal yang terkait dengan security. Dia merespon adanya serangan atau kemungkinan serangan, atau dia menyelidiki atau ketika dia punya data, mengcapture semua data itu dianalisis dalam konteks anomali yang mengarah ke serangan gitu ya. Nah kalau dalam konteks lain tanpa security ya kalian punya data, mungkin analisisnya terkait dengan misalkan
kalian punya service server gitu ya. Jadi selama setahun ini operasional seperti ini, prediksi tahun ke depan itu apa yang perlu saya tingkatkan, apa yang perlu saya optimalkan, atau apa yang perlu saya tambah dari resource-nya gitu ya. Jadi konteks security monitoring juga luas gitu ya. Kalau kita tambahkan security berarti kita persempit bidangnya gitu ya. Nah, ya pasti di mekanisme security kita pasti menggunakan satu alat gitu ya. Kita pasti menggunakan satu tools gitu ya. Dan kita juga terbatas pada satu tools tersebut gitu ya. Jadi tools ini yang membantu kita mendapatkan visibilitas ke dalam jaringan. Baik ke trafficnya, menggunakan lognya, atau dari log kita analisis gitu. Dan juga kalau sekarang banyak tools juga yang sudah ada reportingnya, ada analisisnya yang bisa kita gunakan untuk memprediksi perilaku sistem gitu. Jadi NSM ini konteksnya bisa dua nanti. Yang pertama di awal saat melakukan, atau konteks kemarin juga memverifikasi kebutuhan di awal, atau melihat kebutuhan di awal, atau menganalisa service di awal yang kita jalankan, atau monitoring ketika service ini berjalan setiap hari atau rutinitas, atau juga bisa di akhir untuk proses auditing gitu ya. Nah, jadi di aspek pemantauan ini ada beberapa, yaitu pengumpulan data, analisis, deteksi ancaman, respon real time, sama forensik gitu ya. Jadi pengumpulan data ya salah satu fungsi atau salah satu menu atau fitur yang dimiliki oleh tools yang sifatnya atau yang fungsinya monitoring itu dia mengumpulkan data gitu. Ya hanya mengcapture saja, seperti contohnya ada Ethercap, Ethereal, CVDAM dan sebagainya, itu dia mencatat apapun yang ada di jaringan dan membuat lognya gitu. Terus ada juga yang nanti ditambahkan analisis. Jadi dari data yang dicatat tersebut, tentunya kalau data log itu hasilnya cukup banyak ya. Ya bisa dalam segi ukuran, kalau dalam jangka waktu tertentu, bisa dalam konteks isi dari datanya. Maksudnya ya kalau dari jaringan ada protokolnya, sumber asal IP asal, IP tujuan, port yang digunakan, waktu dan sebagainya, itu isi datanya cukup banyak gitu ya. Ya berikutnya dari data tersebut bisa dilakukan analisis gitu. Di analisis dasar atau analisis aktivitas, bisa untuk tujuan tertentu, atau beberapa kalau mungkin yang klasifikasi jaringan di AI gitu, itu dataset terkait dengan jaringan. Ya biasanya juga ada mengelompokkan atau melabeli berdasarkan indikasi-indikasi serangan tertentu gitu ya. Terus deteksinya dari atribut-atribut data di log yang didapat tadi. Nah, dari analisis tadi itu bisa menghasilkan satu deteksi gitu ya, deteksi ancaman gitu ya, deteksi ancaman. Ya bisa contohnya misalkan kemarin itu ada serangan denial of service, jadi bisa dilihat dari log, misalkan dari satu sumber dia mengirimkan paket HTTP secara terus menerus gitu misalkan di batas normal, misalkan itu berarti mungkin bisa ditandai atau diwaspadai, mungkin ini berpotensi melakukan denial of service gitu. Atau dari traffic yang sudah terjadi itu dicek juga, mungkin tidak hanya sekali dari IP tersebut melakukan tindakan yang sama mungkin dalam beberapa waktu. Nah itu juga bisa diwaspadai terhadap ancaman. Nah log ini juga bisa sebagai dasar misalkan traffic normal harian gitu ya, traffic normal harian dalam jangka waktu sebulan, setahun, atau dalam jangka waktu tertentu, normal trafficnya seperti apa. Nah ketika ada anomali perbedaan, misalnya dalam satu hari tiba-tiba trafficnya tinggi sekali gitu,
atau mungkin tidak ada traffic sama sekali, yaitu bisa indikasi ada kesalahan atau kerusakan di sistem misalkan. Jadi itu bisa sebagai satu tanda atau satu apa ya, satu dasar untuk mengambil keputusan. Nah, beberapa hal di atas tadi itu menghasilkan satu respon gitu ya. Jadi respon secara real time. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa mekanisme NSM juga memungkinkan adanya respon gitu ya. Respon atau minimal dia bisa memberikan notifikasi gitu ya. Jadi memberikan notifikasi ketika ada kemungkinan suatu serangan gitu ya. Jadi ketika tanpa notifikasi kan mungkin sistem admin lagi posisi tidak tidak berhadapan dengan sistem atau lagi mengerjakan urusan lain lah katakan gitu. Jadi ketika ada notifikasi yang real time dia bisa langsung kembali dengan hal itu gitu ya. Sebentar ya. Nah, berikut yang terakhir adalah forensik gitu ya. Jadi forensik ya ini juga sekarang ini lagi ya mulai populer juga gitu ya. Bukan sekarang, sudah cukup lama sih sebenarnya mulai populer. Jadi ketika ada satu kejadian atau sudah ada peristiwa, jadi mitigasinya gitu ya, penyebabnya dan sebagainya. Gitu. Jadi ini semua berdasarkan data. Nah, umumnya menggunakan data log yang hasilnya dari pemantauan atau monitoring sistem. Gitu. Nah, monitoring itu ada pendekatan proaktif, ada penggunaan alat khusus, terus ada penggunaan secara holistik pandangan seperti apa gitu ya. Jadi proaktif itu biasanya di jaringan atau sebentar ya. Oke. Nah, jadi monitoring ini kalau dalam konteks security berarti biasanya ada pengaturan awal gitu, pembatasan awal yang berupa firewall atau mekanisme autentikasi. Jadi bisa juga difokuskan untuk mengawasi hal-hal yang sudah melewati mekanisme yang ditetapkan gitu ya. Jadi misalkan sudah ada firewall, jadi atau bisa juga sesuatu yang tidak bisa dideteksi oleh firewall atau tidak bisa dibatasi oleh firewall itu di monitor oleh proses monitoring gitu ya. Nah, monitoring ini juga menggunakan perangkat khusus, perangkat lunak gitu ya, perangkat lunak khusus atau satu software gitu. Jadi ada juga yang berupa perangkat keras, jadi beberapa mekanisme firewall dan sebagainya itu ada tersedia berdasar menggunakan perangkat atau dengan perangkat keras dan perangkat lunak atau dengan perangkat lunak saja yang diinstal bisa di router, di host atau di beberapa node dalam jaringan gitu ya. Nah, atau ketika penempatannya di sini juga bisa mengkombinasikan gitu ya. Jadi ada juga yang berbasis agent gitu, misalkan sifatnya client server, jadi di beberapa tempat itu dipasang sensornya. Jadi sensor ini hanya fungsinya merekam aktivitas, terus dia dikirimkan ke satu pusat atau satu tempat servernya, atau juga sensor ini yang mendeteksi di masing-masing bagian. Jadi ketika ada kondisi yang men-trigger dia harus mengirimkan notifikasi, dia akan kirimkan notifikasi ke gateway, nanti gateway-nya yang meneruskan. Nah, ini ada beberapa tools sebenarnya ya. Sangat beragam sekali gitu toolsnya. Jadi nanti
kita lihat salah satu saja yang bisa kita gunakan sebagai awal atau akhir di konteks tugas yang ada di Sindik di bagian 15 gitu ya. Nah, oh ya di minggu lalu ya saya share yang materinya Cisco itu ada 2 virtual machine kalau nggak salah ya. Ada security onion sama virtual machine yang satu lagi saya lupa namanya. Nah, di yang security onion ini itu ada beberapa tools yang ada di dalamnya. Saya juga belum coba semua, ini barusan saya ekspor di mana di VirtualBox, saya lihat-lihat beberapa contoh gitu. Nah, ada sifatnya analisis, terus network visibility, host visibility, terus intrusion detection dan honeypot gitu ya. Nah, yang network visibility ini yang saya lihat itu ada Suricata ya. Suricata ini sebenarnya dia IDS ya, sama dengan Snort. Nanti kita coba bahas sekilas tentang Snort itu seperti apa atau IDS itu seperti apa gitu ya. Terus untuk analisis ada paket analisis network forensik. Toolsnya mana ya? Ini toolsnya itu ada yang terinstall itu ada apa ya? Kibana kalau salah, Kibana Squill itu ada. Terus Wireshark. Nah ini ya, yang log management gitu ya. Jadi bisa memvisualisasi dari toolsnya, dari lognya gitu. Terus salah satunya Wireshark ya. Jadi di Wireshark ini, oh ya ini yang Cyber Security Lab ya. Yang Cyber Security Lab di sini Wiresharknya saya jalankan juga sudah ada. Nah ini contohnya dia baca log gitu ya. Jadi ini contoh Wireshark gitu untuk salah satu tools bisa digunakan monitoring, bisa digunakan paket capture gitu ya. Jadi ketika kita start ya kita bisa gunakan dia untuk mendengarkan interface yang ada di sistem kita gitu ya. Jadi ya ketika paket di jaringan keluar masuk kan lewat interface gitu ya. Atau kalau interface-nya berupa interface router dan yang lain berarti paketnya juga lebih luas. Nah, jadi di sini bisa kita gunakan merekam di salah satu interface atau kalau analoginya ya misalkan di A10 itu ada beberapa jalur keluar masuk ya, misalkan ada dari depan, pintu depan atau pintu belakang. Pintu belakang itu yang biasanya buka ada yang di sampingnya gudang dan sampingnya tangga belakang gitu ya. Nah, jadi kalau yang kita capture di pintu depan berarti dia bisa mencatat siapa saja yang keluar masuk dari pintu depan gitu ya. Kalau kita cek dia dari pintu belakang, ya siapa saja yang keluar masuk dari pintu belakang gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi dia bisa mengawasi di satu titik yang kita buat gitu ya. Ya ini nggak saya start pakai admin ya. Nah ketika dijalankan dalam beberapa waktu tertentu dia akan menghasilkan paket seperti ini gitu ya. Nah di sini paket yang sudah di capture dan disimpan di dalam materi yang saya share kemarin. Di sini dia difokuskan ketika ada satu simulasi gitu ya. Simulasi dia download satu source namanya Nimda. Nimda itu kita bahas kemarin itu ada jenis worm ya. Jadi dia capture paket ketika proses download dari file Nimda ini gitu ya. Nah, jadi di yang di capture ya mulai dari waktu, source-nya, source destination, protokol dan sebagainya gitu ya. Jadi di masing-masing ini dia akan meng-capture, ini kita bisa filter misalkan nah ini TCP stream-nya dalam satu paket. Ini datanya gitu ya. Kenapa bentuknya aneh seperti ini ya? Karena dia file binary gitu ya.
beberapa itu bisa di-encode-kan, beberapa juga kalau misalkan dia di enkripsi penggunaannya, misalkan menggunakan SSL atau TSL yang sudah dienkripsi di level atas, itu berarti mekanisme tidak bisa di-encode kembali gitu ya. Nah, ya karakter yang aneh ini data yang dikirimkan gitu ya. Jadi bisa dilihat leadernya apa, terus HTTP dan sebagainya, servernya, source dan destination-nya ada di tempat tadi ya, di awal tadi gitu. Terus ini isi paketnya. Nah, ini juga kita bisa filter. Jadi ini sangat sedikit, masih sedikit ya. Protokolnya hanya 2, TCP dan HTTP gitu ya. Atau kalau kalian install di komputer sendiri, kalian lakukan ping dan sebagainya, itu nanti akan muncul paket TCP dan paket-paket yang lain. Gitu ya. Nah, berikutnya kadang juga bisa diekspor objek ya. Yang nah ini kalau diekspor dia file yang di-download ya. Ini kalau ya seperti yang saya cerita tadi bahwa ini simulasi yang tujuan simulasi gitu ya, untuk simulasi. Jadi untuk mengcapture paket selama proses atau selama proses download dari file ini gitu ya, nama filenya ini. Jadi dia merekam saat aktivitas download dilakukan gitu ya. Jadi start sama end WireShark ini dimulai ketika mulai download dan diakhiri ketika downloadnya sudah selesai. Oke. Nah, itu salah satu tools monitoring ya. Jadi di sini file capture-nya juga bisa kita simpan gitu ya. Simpan dalam format PCCap. Nah, ya untuk keperluan lain gitu. Misalkan yang mau mengklasifikasi atau men-training data atau menggunakan metode AI machine learning dalam konteks jaringan, ya create datasetnya biasanya menggunakan hasil paket capture seperti ini gitu ya. Hasil paket capture untuk membuat datasetnya misalnya mengenali serangan, ya disimulasikan serangan tertentu, misalkan di DOS atau DOS, di capture paketnya dan dilabeli pada saat itu menggunakan label serangan tertentu ya. Jadi dibandingkan dengan traffic normal, nah itu salah satu cara untuk mengklasifikasikan serangan dalam konteks penggunaan AI misalkan. Jadi asalnya dari packet capture ini. Nah, selain itu di sini kan biasanya ada source destination, ini ada apa ya? Misalkan mengetahui delay pada jaringan, mengetahui throughput. Delay biasanya ketika paket ini ada paket send, kapan dikirimnya, kapan diterima gitu ya. Nah, jadi dari ya di statistik atau di analisis, saya lupa. Di analisis ini kita bisa filter, terus kita bisa ambil perhitungan delay gitu ya. Perhitungan delay, perhitungan throughput, dan beberapa parameter quality of service di dalam jaringan gitu. Itu juga bisa diambil dengan menggunakan hasil dari capture paket, contohnya dengan menggunakan WireShark. Oke, nah itu contohnya. Nah, untuk tools yang lain saya juga belum sempat mencoba gitu ya. Saya belum sempat mencoba. Kalau yang bukan yang di sini ya. Ini saya jalankan satu lagi. Tadi mana ya? Sebentar. Sini ada beberapa ya. Jadi Kibana Squil, terus ini WhatsApp juga ada. Oke, ini ada beberapa tools monitoring ya. Ini kayak nggak ada datanya sih.
Nah, jadi semacam dashboard ya, dashboard aplikasi ya. Kan kalau era sekarang kalian tidak asing dengan satu dashboard aplikasi gitu ya. Jadi dia bisa menampilkan statistik dan yang lain-lain gitu ya. Dari beberapa hal terkait dengan konteks di jaringan, termasuk security dan resource-nya. Oke, itu ya nanti bisa kalian coba-coba, termasuk juga di dalam konteks tugasnya yang di tools di tools keamanannya ada fitur monitoring. Oke, itu yang pertama terkait monitoring. Jadi tujuan monitoring ini ya bisa bagian dari mekanisme keamanan, terus sebagai ya memonitor, mengawasi. Jadi pengawasan memastikan bahwa satu jaringan berjalan sesuai dengan fungsi standarnya, dan juga pencatatan atau dalam konteks accountingnya bisa mencatat apa saja yang dilakukan atau apa saja yang sedang berjalan di dalam jaringan. Nah, ketika terjadi satu kejadian, itu bisa untuk mitigasinya atau untuk forensiknya tadi. Gitu ya. Nah, beberapa juga bisa diincludekan seperti deteksi sama respon real time gitu ya. Jadi beberapa fungsi, misalkan nanti kita bahas Snort. Snort itu juga ya dia akan punya log gitu ya, punya log seperti contoh di Wirefact tadi, catatan aktivitas di jaringan. Nah, itu juga bisa dijadikan satu atau dua fungsi gitu ya. Dia berfungsi sebagai IDS dan dia juga bisa difungsikan untuk melakukan pencatatan atau monitoring di dalam jaringan. Nah, yang kedua di sini ya saya review kembali terkait dengan firewall gitu ya. Nah, firewall ini masuk di dalam satu mekanisme security juga gitu ya. Jadi intinya dia akan memisahkan atau sebagai pembatas gitu ya dari dua pihak gitu ya. Jadi dia pembatas dua pihak, internal eksternal, atau bisa juga jaringan yang atau wilayah yang diamankan dan wilayah di luar itu gitu ya. Jadi intinya dia memisahkan atau sebagai pembatas gitu ya. Nah, firewall ini juga bisa mengatur lalu lintas keluar masuk gitu ya. Jadi anggap saja kalau di satu perumahan atau di kampus itu dia portalnya gitu, portal depan atau akses keluar masuk di depan gitu ya. Ya, dia juga bisa diterapkan bertingkat gitu ya. Misalkan kalau dari lingkungan kampus di portal depan itu ada satpam yang menjaga, ada yang mengawasi siapa yang berhak keluar masuk. Nanti kalau di portal depan dia bisa masuk, terus nanti masuk ke masing-masing fakultas, misalkan dia dari FT, dia hanya bisa masuk di FT. Kalau dia belok, misalkan sebelum FT ada ekonomi atau hukum, misalkan dia tidak boleh masuk, berarti di portal kalau dia masuk ke hukum, misalkan dicegat di portalnya hukum gitu ya, atau fakultas hukum gitu ya. Jadi kalau dia masuk ke kampus gedung kampus yang gedung fakultas yang sesuai, baru dia bisa masuk. Nah, jadi firewall ini dia membatasi gitu ya. Jadi membatasi akses keluar dan masuk gitu ya, berdasarkan satu rule yang diterapkan. Jadi firewall ini dia memiliki aturan gitu ya. Contoh tadi ya yang saya sampaikan, misalkan di kampus dibatasi yang boleh masuk gedung fakultas misalkan mahasiswa fakultas tersebut gitu ya. Tapi di portal depan, gerbang depan itu semua asal dia mahasiswa UNESA bisa masuk. Kalau bukan mahasiswa UNESA nggak bisa masuk. Jadi di portal depan aturannya beda. Ketika masuk portal fakultas dia akan dicek lagi apakah dia mahasiswa di fakultas tersebut.
Nah, mekanisme firewall bekerja berdasarkan aturan tersebut gitu ya. Ya, konfigurasi aturannya juga dengan berbagai cara gitu, tergantung jenis firewallnya. Nah, jadi fungsinya firewall ini dia melindungi dari akses yang tidak sah gitu. Nah, atau potensi ancaman atau mungkin membatasi akses gitu ya. Jadi di sistem ada beberapa layanan tapi membatasi misalkan satu gedung gitu ya, kapasitasnya 100 orang gitu. Atau biasanya ini contohnya ada di satu wahana atau satu tempat misalkan atau satu acara gitu ya. Misalkan kapasitas yang masuk saat acara itu 100 orang ya dibatasi. Kalau sudah ada 100 orang yang masuk berarti yang orang ke 101 itu tidak boleh masuk. Bisa juga berfungsi seperti semacam itu. Nah, untuk bentuknya ya dia bisa perangkat keras, perangkat lunak, atau sekarang dia bisa berupa layanan gitu ya, atau apa namanya? Ya kalau kita menggunakan konsep cloud gitu ya, dia berupa layanan gitu ya, atau berupa service yang fungsinya sebagai firewall. Nah, firewall cukup kompleks juga gitu. Jadi dia bisa memeriksa paket, dia bisa memeriksa berdasarkan protokol gitu. Jadi intinya dia memastikan siapa atau apa yang bisa keluar masuk atau melewati firewall tersebut. Nah, di sini saya bold itu aturan gitu ya. Jadi dia bekerja berdasarkan aturan gitu ya. Jadi kalau aturan yang tidak mengatur itu ya tetap saja dia tidak akan mendeteksi itu. Jadi dia berdasarkan aturan yang ditetapkan. Nah, ini jenis-jenis firewall gitu ya. Jadi ada beberapa jenis firewall. Jadi seingat saya dari terakhir saya ikut materi ini juga bertambah gitu ya. Mungkin yang terakhir sampai next generation firewall gitu ya. Sekarang sudah bertambah ada AI power firewall atau virtual firewall atau ada cloud native firewall gitu ya. Jadi ya tentunya definisi atau mekanisme keamanan sama seperti mekanisme atau serangan sama serangan terutama itu kan sifatnya dia ada improve-nya ya, ada perkembangan teknologinya. Jadi mekanisme keamanan juga gitu ya, jadi ada perkembangan teknologinya gitu. Nah, makanya saya minta kalian mengambil tugasnya bukan yang standar gitu ya, atau yang sudah biasa atau yang di beberapa literatur disebutkan tradisional gitu ya. Jadi coba yang karena kita dalam konteks pembelajaran ada konteks riset juga, meneliti atau mempelajari teknologi yang baru. Nah, ketika nanti mungkin kalian setelah lulus ya masuk ke bidang network security misalkan ya tidak kaget gitu ya. Nah, kalau paket firewall ini kita bahas secara umum saja di masing-masing contohnya, di masing-masing jenisnya gitu. Nah, ya nanti contohnya kita coba satu aturannya. Nah, saya juga belum nyoba ya, nanti kita coba bareng-bareng ya. Yang pertama paket filter gitu. Paket filter firewall. Jadi dia memeriksa berdasarkan paket data yang melewatinya gitu ya. Jadi IP, port, dan jenis protokolnya misalkan. Nah, ini yang paling sederhana gitu ya. Nah, tapi ya dia tidak bisa menginspeksi sampai isi paketnya gitu ya, sehingga kurang efektif untuk ketika ada serangan yang apa namanya menggunakan kelemahan dari firewall ini. Ya tentunya beberapa mekanisme ya karena dia sudah diciptakan pastinya ada usaha untuk mengakali itu gitu ya. Jadi sama dengan di apa namanya di dunia nyata gitu ya. Ya kita nggak usah jauh-jauh, ambil aja kondisi di negara kita gitu misalkan ada satu kebijakan biasanya ada usaha bagaimana sih mengakali kebijakan itu gitu ya.
atau mencari celah dari kebijakan itu. Ya begitu juga usaha dari serangan atau di dalam ranah security gitu ya. Jadi ketika ada satu kebijakan ya dibuat atau dicari cara agar bisa melewati hal tadi. Ya, contohnya misalkan ya ada aturan di gerbang utama UNESA gitu ya, yang membatasi satu kegiatan. Nah, diupayakan agar tidak terbaca hal itu gitu ya. Misalkan contohnya apa ya? Ya misalkan mahasiswa yang datang dilarang membawa sesuatu barang misalkan. Jadi karena sifatnya dia hanya memeriksa di awal secara visual saja gitu. Jadi kalau barang itu terlihat kita membawanya gitu misalkan, ya anggap saya sebenarnya senjata tajam gitu ya, pisau gitu ya. Jadi kalau kita jalan masuk gerbang bawa pisau di tangan itu dicegat gitu ya. Tapi untuk mengakali itu ya pisaunya kita masukkan di dalam tas gitu ya. Nah ketika masuk di gerbang depan ya satpam tidak akan melihat di dalam tas kita gitu ya. Dia hanya melihat kita hanya membawa tas gitu. Jadi tanpa proses inspeksi paket yang lebih detail. Nah kalau proxy firewall ya ini sama fungsinya ini jadi kasarnya ini sebuah server proxy tapi dia memiliki fungsional tambahan untuk keamanan gitu ya. Bisa untuk lognya, bisa untuk fungsi sederhana dari firewall, membatasi jumlah akses dan sebagainya. Gitu. Di proxy ini kan apa ya? Ya dia juga pembatas gitu, jaringan publik dengan private atau dengan satu layanan tertentu. Misalkan punya layanan web server, jadi mana jaringan eksternal, mana jaringan internal. Nah, yang ketiga itu baru stateful inspection. Jadi dia tetap menggunakan berdasarkan status dan protokol. Jadi tapi firewall ini dapat memantau semua aktivitas sejak koneksi dibuka dan ditutup. Jadi penyaringannya ini ditetapkan dalam satu konteks tertentu gitu ya. Jadi dalam penggunaan koneksi atau beberapa paket di dalamnya dia bisa memiliki beberapa kebijakan. Terus ada WAF, ini Web Application Firewall. Jadi dia firewall berbasis web atau dia berupa web application. Ya ini kategori gitu ya. Kalau contohnya atau softwarenya ada beberapa contoh software juga. Terus ada UTM. Jadi tadi kepanjangannya saya lupa. Unified Treatment Management gitu ya. Jadi di sini menggabungkan beberapa fungsi firewall dengan beberapa fungsi lain gitu ya. Jadi firewall ditambahkan dengan fungsi lain. Jadi misalkan ada fungsi anti malware atau layanan-layanan lain ya. Terus next generation firewall. Nah ini sebenarnya konteks next generation ini awalnya itu cukup luas gitu ya. Termasuk penggunaan AI, menggunakan cara deteksi yang berbeda. Tapi di sini juga ada yang membuat klasifikasi lain, jadi AI based firewall gitu ya. Nah jadi intinya dia menambahkan satu engine tambahan yang melampaui fungsi-fungsi dasar tadi, misalkan packet filtering yang ada yang sebelumnya gitu ya. Terus ya mungkin siapa yang bertanya, pernah ada yang bertanya ya, ketika menggunakan perangkat firewall dia bisa mendeteksi satu VPN atau satu akses tertentu. Nah, dia menggunakan beberapa mekanisme seperti kecerdasan buatan gitu. Jadi kalau firewall kan sifatnya sebenarnya dia seperti portal tadi gitu ya. Dia hanya ngecek keluar masuk data gitu ya. Dia tidak sampai melakukan hal lain, menganalisis paket dan sebagainya gitu. Jadi dia tidak sampai atau
ketika kita tugaskan satpam, misalkan ya satpam itu fungsinya ya hanya mengawasi siapa yang keluar masuk gitu. Misalkan sekarang di UNESA gerbang ke depan kan diperbaiki gitu ya. Yang boleh masuk di gerbang depan hanya pejalan kaki dan mobil gitu. Jadi satpam ketika ada mobil datang ya tinggal tutup, nggak boleh masuk gitu ya. Ya urusannya dia hanya sampai itu gitu ya. Tidak sampai berpikir misalkan ya mobil itu masuk datang dengan keperluan apa ya, urgent misalkan, penting gitu misalkan. Ya dia nggak mau tahu gitu ya. Nah, ketika konteks next generation sebenarnya ada satu apa ya, uh, satu ide gitu ya. Jadi fungsi firewall tidak sesederhana gitu. Jadi dia bisa dilengkapi satu analisis tertentu gitu, satu konteks tertentu sehingga ya fungsinya bertambah gitu, tidak hanya membatasi tadi, bisa berkolaborasi dengan IPS atau IDS. Jadi konteksnya jadi dia IPS, Intrusion Prevention System. Jadi setelah proses pendetection dia bisa melakukan tindakan untuk pemblokiran gitu ya. Terus bisa juga berfungsi untuk monitoring dan lain-lain. Jadi ada kompleksitas lain yang ditambahkan di dalam konteks firewall. Jadi ya memang hasilnya dia jadi abu-abu ya definisi yang next generation firewall tadi. Nah, ada juga yang dia sekaligus gitu ya. Misalkan dia fungsinya sebagai apa namanya, OS router yang memiliki fitur firewall. Di konteks next generation ini kalau saya simpulkan yang paling sederhana itu ya dia tidak hanya fungsi firewall, tapi dia juga menambahkan beberapa hal. Ya lebih luas dari UTM, tidak hanya di mekanisme security gitu ya, jadi di beberapa hal lain. Nah, di definisi baru itu mulai masuk AI base gitu ya. Jadi firewall yang menggunakan AI gitu ya. Nah, menggunakannya di mana gitu ya? Ya biasanya firewall ini kan bekerja berdasarkan rule gitu ya, berdasarkan aturan. Gitu ya. Nah, memang ketika mengenerate aturan, nah itu bisa di oh ya, kalau AI biasanya dalam konteks AI kalau kalian terjadi awal kan biasanya aturan paling sederhana kan if else gitu ya. Nah, if else atau rule-nya kan sederhana gitu ya. Nah, jadi misalkan aturan awal ya atau tidak, if atau else atau apa istilahnya ya di AI, dengan menggunakan algoritma misalkan setelah itu misalnya kecerdasan buatan, pembelajaran mesin gitu ya, apalagi sampai deep learning itu kan dia reasoningnya itu lebih kaya ya, tidak hanya if else saja gitu. Ya meskipun kita bisa bilang kondisi if else sederhana yang kita buat beberapa rule sekaligus kan itu bisa jadi satu kecerdasan buatan dalam konteks yang sederhana. Atau contohnya switch sederhana ya, misalkan kalau apa kita ada di dalam ruangan, kalau gelap itu kita menyalakan lampu gitu. Itu reasoning sederhana gitu ya. Tapi dengan menggunakan kecerdasan buatan, kita bisa menambahkan atau kecerdasan buatan yang algoritmanya lebih canggih, machine learning dan seterusnya, kita bisa menambahkan beberapa atribut data yang bisa sebagai memperhalus dari pembuatan keputusan. Nah, dengan AI ya, kalau rule base kan dia ditetapkan di awal selesai gitu ya. Jadi kalau dengan AI bisa saja trafficnya itu dianalisis secara real time sehingga dia bisa menghasilkan satu rule atau pola baru dalam mendeteksi satu atau membuat satu aturan di dalam firewall tersebut. Atau aturannya bisa kita sebut dinamis ya, mengikuti pola-pola deteksi baru yang berlaku di dalam jaringan atau yang diidentifikasi di dalam jaringan yang ditetapkan menggunakan kecerdasan buatan tadi gitu ya, atau algoritma dari AI tadi. Nah, ya, yang berikutnya firewall virtual gitu ya. Nah, sekarang kan banyak virtual network gitu ya.
Terus atau kalau konteksnya network function virtualization gitu ya. Jadi firewall yang digunakan dalam lingkungan apa namanya virtualisasi gitu. Atau juga berbasis cloud gitu, atau juga berbasis layanan. Nah, ya kalau konteksnya cloud berarti ya, dia menjadikan firewall itu sebuah layanan gitu ya. Jadi sebuah service. Ya, kalau konteks paling dasar cloud itu kan ya mungkin sempat saya bilang kalau kita ya dalam konteks sehari misalkan saya perlu listrik gitu ya. Saya tidak harus membuat pembangkit listrik gitu ya. Saya cukup menyewa listrik dari PLN. Sebenarnya ide dasarnya cloud kan seperti itu. Nah, jadi ketika ada sesuatu hal berbasiskan cloud disebutnya berarti ide awalnya adalah dia membuat seperti service tadi gitu ya. Alih-alih kita membuat atau membangun satu infrastruktur, ya kita tinggal menyewa layanan yang ada gitu ya, termasuk dalam konteks firewall ini. Ya, sama seperti cloud storage, saya butuh storage, saya tidak harus beli storage hard disk dan sebagainya. Saya bisa sewa ya cloud storage drive, Google Drive atau OneDrive atau yang lain. Nah, ya konteks firewall, kalau kita lihat dalam topologi jaringan seperti ini ya. Jadi benda hitam ini, kotak hitam kecil ini dia sebuah firewall. Jadinya dia membatasi gitu ya, pemisah antara publik sama lokal gitu ya. Kalau yang sebelah kiri kita sebut lokal, yang sebelah kanan kita sebut publik. Jadi firewall ini yang menjadi pemisah gitu ya. Ya tidak hanya di akses ini, bisa jadi untuk masing-masing host juga bisa ditambahkan firewall tertentu gitu. Nah, itu konteks firewall paling mendasar. Tadi disebutkan rule gitu ya. Nah, bentuk rule firewall itu seperti apa gitu ya. Mungkin kalau kalian pernah konfigurasi firewall di berbagai jenis firewall, misalnya ada MikroTik, ada router OS yang lain, atau hardware yang fungsinya sebagai firewall itu mungkin beda-beda gitu ya. Nah, ada firewall legend gitu ya, yang ya mungkin ini cukup bagus juga untuk dijadikan proses dalam belajar gitu ya, yaitu IP tables. Jadi IP tables ini satu software firewall gitu ya, satu software firewall yang berfungsi sebagai firewall tentunya. Biasanya ada di sistem Linux gitu ya. Jadi Linux sistem bukan bawaan sih ya, sistem berbasis Linux gitu. Jadi bentuk rule dalam IP table seperti ini gitu. Jadi di IP table itu ada namanya chaining. Jadi ada forward, input sama output gitu ya. Kalau input berarti dari luar ke dalam itu masuk ke chaining input gitu ya. Jadi sesuatu paket yang alirannya dari internet ke lokal itu input. Kalau output itu berarti dari lokal ke internet. Nah, kalau forward ini ya dalam kasus seperti routing, jadi paket dilewatkan ke satu jaringan, nah itu kasusnya forward. Jadi ya seperti contoh tadi kan, kenapa ada chaining tadi ya, karena firewall fungsinya sebagai pengawas tadi atau sebagai monitor tadi, gitu. Sama seperti contohnya satpam gitu. Jadi satpam misalkan dia hanya diberi pesan, gerbang depan kan diperbaiki, yang boleh masuk itu hanya motor gitu. Kalau dia tidak diberikan aturan atau diberikan satu perintah yang boleh keluar juga hanya motor, ya dia tidak akan memeriksa, mobil keluar pun diperbolehkan gitu. Jadi dia akan strict terhadap aturan tersebut gitu ya. Jadi kalau dia hanya memeriksa atau rule-nya hanya ada input saja, berarti yang dia akan cek adalah inputnya itu saja. Ya outputnya dia tidak ngurus gitu ya. Atau kalau dia ditambahkan input dan output, ya baru dia akan ngecek inputnya apa, outputnya apa gitu ya. Terus ya ini sintaknya misalkan ini append ya, menambahkan aturan ke dalam firewall. Jadi firewall ini
ya sama seperti, jadi ketika dia running dia akan ngecek datanya dia gitu ya, atau catatannya dia gitu. Catatannya dia ini berisi aturan tadi, berisi rule tadi itu apa sumber dia atau jadi patokannya dia ketika bekerja, apa yang harus saya lakukan. Jadi anggap saja rule tadi, database rule tadi itu ketika kita punya satpam tadi, satpam itu dia punya catatan rule apa saja yang boleh masuk keluar di gerbang depan. Hal yang tidak diatur dalam rule ya dia tidak akan menghiraukan itu gitu ya. Nah, untuk menambahkan aturan tadi, ya si administrator dia akan membuat atau menambahkan catatan. Jadi kalau pihak manajemen di UNESA mau menambahkan aturan, misalkan sekarang mulai pembangunannya yang atau pemasangan pagar misalkan, sehingga tidak hanya mobil yang nggak bisa lewat, pejalan kaki dan motor pun tidak bisa lewat gitu untuk tanggal sekian gitu ya. Itu si pembuat kebijakan menambahkan aturan di satpam bahwa tanggal sekian sampai sekian semua akses ditutup total gitu ya. Jadi berarti apa yang dilakukan satpam di sana ditambah gitu, tidak hanya mencegah mobil masuk, jadi semua hal yang mau masuk dicegah gitu. Nah, jadi konteks firewall kurang lebih seperti itu. Jadi dia bekerja berdasarkan aturan. Jadi kalau kita mau menambahkan aturan ya kita mengisi per satu baris aturan ini. Misalkan aturan pertama ini ada chain forward, I-nya itu kalau nggak salah interface, interface Ethernet 0. Nah kalau M ini saya tidak ingat itu ya. Kalau M ini saya nggak ingat. Jadi kalau ada interface Ethernet 0, state-nya ini, nah ini J ini jam gitu ya. Jadi kondisinya atau aksinya apa gitu. Ada accept, reject, sama drop, ada tiga aksi gitu ya. Misalkan di sini ada input dengan atau yang lebih bawah saja ini ada A, output dari internal dengan protokol TCP. Nah M ini saya lupa. D ini portnya dengan protokol TCP port 20.000, source IP-nya sekian, itu accept gitu ya. Source ini untuk IP gitu ya. Jadi dengan ada koneksi output dengan IP sekian itu diterima gitu ya. Min C ini berarti aksinya atau targetnya di sini disebut ya. Targetnya ini aksinya ada drop, ada accept, ada reject gitu. Nah, oke. Kalau ini saya juga lupa ya. Nah ini contohnya ya, IP tables min L ini node. Oh ya di apa namanya, di VM yang ini itu ada satu simulator jaringan gitu ya, atau Eminet ini lebih tepatnya emulator atau simulator atau emulator gitu ya, atau mungkin kalian masih pernah melihat ini nggak atau pernah mendengar terkait ini nggak. Jadi di sini kita bisa mensimulasikan, misalkan di sini kita tambahkan ada switch, ada host, ada link ini penghubung ya, terus ada beberapa host itu ada H1, H2, 3 sampai H11 ya, ada 11 host. Jadi ini kita bisa start per masing-masing host. Ini H2, jadi H1 sudah, ini H2, jadi kita buat H2. Nah, masing-masing dia sudah bisa kita set IP-nya. Sekarang ini IP-nya 012, kalau H1 tadi konflik 6011 ya. Jadi ini masing-masing kita bisa ping. Oh, tadi apa 12 ya. Nah, dia bisa ping gitu ya. Nah, kalau simulasi firewall, misalkan kita reject semua ping gitu ya,
agar membuat satu node ini misalkan tidak bisa di-ping gitu ya. Harusnya sudah ada IP table-nya ya. Ini ada kosong masih database-nya dia, berarti inputnya kosong, forward-nya kosong, output-nya kosong gitu. Cuma sebentar. IP Nah, misalkan kita cari perintah IP table block CMP gitu. Oke. Misalkan kita blok sebentar. Ya. Nah, kita coba jalankan ini. Tadi perintahnya apa? Sudo ini kan menambahkan gitu ya. Menambahkan event chain-nya itu input tadi. Protokolnya CMP. Tadi apa ya? CMP type tuh. Nah, ya, jadi dia input itu sudah ada. Mana? Ya, kalau kita ping ulang masih bisa nggak? Nah, kan sudah nggak bisa di ping gitu ya. Jadi konteks paling sederhana firewall seperti itu. Jadi kan kita ping masih bisa. Nah, ketika kita tambahkan firewall pembatasan di sini bahwa ketika ada paket ICMP dari mana saja itu kita drop gitu ya. Jadi dia tidak akan bisa ping gitu ya. Terus ini kalau nggak salah yang F ya. Nah ini kan hilang gitu ya. Nah ini ada perintah lagi, ada reject. Nah jadi ada dua perbedaan ya, tadi saya drop sama saya reject gitu ya. Jadi kalau dia di drop kan dia paketnya itu langsung di drop gitu ya. Jadi dalam komunikasi TCP/IP, nah, biasanya kan iya sama dengan saya mau menghubungi seseorang, ketika di drop itu apa yang saya kirimkan ya langsung dibuang gitu saja. Tapi ketika di reject, dia ada pesan bahwa oh ini tidak bisa dilakukan gitu. Sehingga ada balasan ke pengirim bahwa hal itu tidak bisa dilakukan atau atau undisable gitu ya. Kalau di drop ini kalau kita teruskan berarti RTO ya, request timeout nanti. Nah itu contoh dari penerapan firewall, itu hal yang paling sederhana gitu ya, hal yang paling sederhana dari firewall. Contoh rule, jadi semua hal yang dikerjakan di firewall itu ya berdasarkan rule tadi gitu ya. Nah rule firewall ya kalian bisa eksplorasi lagi gitu ya. Saya juga tidak hafal, udah lama nggak pakai firewall seperti ini juga gitu ya. Nah tentunya juga berdasarkan dari tools yang digunakan gitu ya. Jadi ya silahkan kalau IP tables ini ya kalian bisa cari role dari IP tables gitu ya. So, sudah jarang. Oke.
Saya lanjutkan yang terakhir ini terkait dengan IDS dan IPS gitu ya. Ya. Nah, jadi IDS dan IPS ini, sebentar, saya cek masih connect atau belum. Oke. Jadi dia sistem deteksi gitu ya. Sistem deteksi. Kalau kita konteksnya IDS saja, ya dia fungsinya adalah mendeteksi. Ya hampir mirip dengan monitoring. Dia akan mencatat semua aktivitas, tapi dengan catatan kasus tertentu dicatat atau dilaporkan atau di-report gitu ya. Jadi misalkan seperti tadi gitu ya, Wiresat dia mengcapture semua traffic, terus dia diberikan aturan ketika ada paket ICMP, nah itu dicatat atau di-report gitu, atau diberikan satu notifikasi. Jadi dia notifikasinya itu di sistemnya IDS biasanya lognya itu hanya mencatat yang event-event yang sesuai dengan rule gitu ya. Jadi dia tidak mencatat semua traffic di dalam jaringan, tapi dia akan mencatat sesuai dengan rule atau apa saja yang diberikan catatan ke dia. Misalkan ada paket ICMP saja atau paket TCP saja, itu saja yang dia di capture atau di logkan. Nah, mekanisme warningnya ini atau notifikasinya ini biasanya ada tools lain gitu ya. Jadi Snot atau IDS ini biasanya di sebuah engine ya, atau sebuah ya semacam background proses atau semacam satu proses yang jalan di latar belakang dengan rule tadi gitu ya. Jadi rule tadi yang mencatat sesuatu. Atau kalau dalam contoh satpam tadi, kalau satpam ini fungsi sebagai firewall tadi kan kalau ada mobil misalkan dia stop gitu ya, dia stop mobilnya. Nah kalau dia IDS ya satpam itu akan diberikan perintah kamu harus mencatat atau mengawasi apakah ada mobil yang masuk gitu ya. Tapi yang dilakukan IDS apa? Kalau dalam murni IDS gitu ya. Jadi ketika ada mobil masuk, dia akan mencatat mobil masuk. Dia tidak akan men-stop mobil itu, tapi dia akan mencatat, membuat buku catatan sendiri atau note sendiri. Jam sekian ada mobil masuk, terus atau nanti ada mobil masuk lagi, dia catat mobil masuk lagi. Nah, kapan kita bisa ya ketika ada pihak manajemen melihat catatannya, oh ya jam sekian itu ada mobil masuk. Atau ada alat lain, misalnya ada satpam kedua yang diperintahkan atau si satpam yang sama diperintahkan ketika ada mobil masuk ya tinggal disampaikan ke pimpinan gitu ya. Atau kepala satpam misalkan. Jadi ketika ada mobil masuk, satpam nelpon kepala satpam jam sekian ada mobil masuk. Tapi dia tidak akan melakukan blocking, dia tidak akan men-stop mobil itu. Ya dia tetap biarkan dia masuk. Itu kalau konteks IDS gitu. Nah, ketika dia konteksnya ke IPS, prevention, ya dia bisa menggunakan mekanisme lain seperti firewall. Jadi ketika ada rule atau aturan, misalkan mobil tidak boleh masuk, dia akan mendeteksi dan memblok menggunakan mekanisme lain seperti firewall contohnya. Nah, jadi fungsi utamanya dia adalah analisis dan deteksi gitu ya. Kalau pencegahan dia konteksnya sudah IPS. Dia kalau IDS konteksnya analisis dan deteksi. Tentunya deteksi ini dia menggunakan satu rule-nya sama seperti tadi gitu ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Dia akan membandingkan dengan catatannya dia, terus dia akan menghasilkan catatan dia sendiri. Nah, makanya biasanya kendalanya dalam IDS itu adalah banyak notifikasi atau banyak catatan yang sebenarnya bukan serangan tapi tercatat serangan. Gitu ya. Karena mekanismenya memang cukup sederhana. Gitu ya. Makanya untuk mengoptimalkan itu, biasanya menggunakan satu konteks kecerdasan buatan juga gitu ya untuk lebih membuat rule-nya, membuat IDS-nya lebih cerdas gitu ya untuk memproses data atau traffic jaringan. Nah, jadi dia punya detection engine atau mesin pendeteksi. Nah, dia bekerja berdasarkan rule. Caranya adalah content matching atau pencocokan konten gitu ya.
Terus ada satu lagi peringatan alerting. Nah, alerting ini sebenarnya juga bukan fungsi bawa apa ya? Kalau contohnya Snot ya, dia tidak include alerting, dia cuma membuat log saja. Biasanya kita ada tambahan log itu kita kirimkan lewat email, lewat mekanisme lain gitu ya, atau membuat tools lain yang sebagai alerting. Jadi Snot Engine itu sebenarnya dia adalah deteksi engine engine detection berdasarkan rule yang ada. Gitu. Jadi ketika ada paket data, Snot Engine ini akan mencocokkan dengan rule yang dia miliki. Kalau dia ada sesuatu kesamaan, misalkan ada paket ICMP, dia akan mencatat di dalam alertnya tadi atau mencatat di dalam lognya tadi. Gitu ya. Nah ini contoh Snot rule-nya. Jadi Snot rule ini aturan seperti analogi dari IP table tadi itu. Jadi alertnya, action itu apa? Action itu ada alert atau memberikan peringatan. Jadi peringatan itu akan muncul nanti di sistem lognya dia. Yang diperingatkan apa? Misalkan ada protokol ICMP. Jadi ketika ada protokol ICMP dari source address tertentu, terus atau kalau kita tidak spesifikkan source-nya, disebut aja any. Any ini berarti semuanya gitu ya. Nah, semuanya ini kalau konteksnya Snot, kalau firewall tadi kan ada eksternal, internal gitu ya. Kalau konteksnya Snot ini nanti di konfigurasi awal itu kita akan mendefinisikan home network kita mana gitu, network lokalnya di mana gitu ya. Jadi kalau any itu biasanya di luarnya home gitu ya, home networknya. Atau kita bisa spesifikkan satu IP tertentu gitu ya. IP 192, 128, 110 dengan port apapun. Terus directionnya berarti tanda panah ini ya, masuk gitu ya. Masuk ini juga kapan dia tahu masuk atau keluar ya dari home network tadi gitu ya. Nanti dispesifikan home networknya apa. Gitu. Terus destination-nya, tujuannya itu kemanapun, portnya juga kemanapun, nanti akan ada message. Jadi message ini yang akan tercatat di log atau di alertnya gitu ya. Jadi ada tulisan tercatat ICMP attacks dengan SID sekian. Nah, kalau ini kita ganti, misalkan ya apapun yang kita isi di sini yang akan muncul di log adalah dari message ini. Gitu. Nah, di sini ini saya juga belum sempat eksplorasi ya. Kalau nggak salah di security engine ini ada snot-nya ya. Apa ya? Oh iya, ada sih. Nah ini ya kita belum lihat ya rule-nya. Ini saya tahu tempatnya biasanya di DDC. Ini adanya bro ya. Bro. SM ini atau di ETCNS.
Oke. Oh, oh iya ini ada ya. Di Ethernet 1 ada Ethernet 0. Nah, does not count. Atau saya yang aktif yang mana, kita coba yang di. Nah, ini konfigurasi snort-nya. Ke 7. Nah, ini ada home network ya. Jadi home networknya itu ini, berarti di luar home network ini berarti external networknya. Terus rule-nya itu ada di 7. Ini rule-nya dia di ini ya. Local rule, download rule. Berarti di rules ya. Rule tadi lokal sama download ya. Lokal dulu biasanya. Nah, lokalnya kosong. Berarti di download rule. Nah, ini rule-nya ya. Jadi ini rule yang aktif. Ya, ini alert. Jadi kalau ada XTCP dan sebagainya, ini semua rule-nya ya. Jadi ada cukup. Nah, ini kurang enak dilihat sih. Saya di copy dulu ya. Ini masih di komentar semua. Saya nggak tahu yang aktif yang mana. Nah, jadi rule-nya ini, jadi kalau ada aktivitas sesuai dengan tadi, misalkan ada oh ini networknya saya ganti ya. Ya, jadi kalau ada aktivitas sesuai dengan rule, dia akan muncul alert di sini. Alertnya sesuai dengan message yang diberikan, kurang lebih seperti itu gitu ya. Jadi snort dia akan bekerja berdasarkan rule yang diberikan di seperti tadi itu, yang ada di tabel rule-nya. Jadi kalau di firewall kita berikan rule di database rule-nya. Nah, di sini ada satu file rule sendiri. Biasanya kalau snort yang sekarang saya juga sudah lama nggak pakai gitu. Yang berbayar itu rule-nya gitu ya. Tapi ada community rule yang bisa kita pakai. Atau kita bisa create rule-nya sendiri sesuai dengan aturan yang ada gitu. Oke, bentar. Iya, yang oke. Yang ini kayaknya nggak ada snort-nya. Terus terakhir dari mekanisme sebenarnya ada honeypot ya. Ada honeypot. Nah, di sini mekanisme yang berbeda gitu ya. Di konteks awal honeypot ini ada, jadi dia adalah sistem umpan gitu ya, yang dirancang untuk menarik dan menjebak penyerang cyber gitu ya, dengan meniru sistem atau jaringan yang rentan gitu ya. Jadi tujuannya adalah mengalihkan perhatian dari target yang sebenarnya gitu ya. Jadi misalkan ini ada kalau ada nmap, oke nggak ada ya. Jadi misalkan kalau kita pakai nmap gitu ya, kita melakukan scan ke jaringan
jaringan itu kita bisa scan ya, misalkan kita tahu alamat IP di satu network itu dari 192.168.1 sampai 100 gitu ya. Kita bisa scan dengan network address-nya atau host address ya. Kalau kita mau ring address tertentu, kita scan dengan network address gitu. Atau ya biar ada bayangan. Saya belum sempat install. Nah, ini salah satu contoh hasil gitu ya. Jadi kita scan bisa satu IP tertentu atau satu network address gitu ya. Nanti di sini akan muncul gitu ya. Dari address tersebut, service yang jalan itu apa saja, port yang terbuka itu apa saja gitu ya. Ada juga nanti ketika dia satu jaringan, nanti dia bisa kita lihat topologi jaringannya ya, di hasilnya seperti ini. Gitu ya. Jadi ada semacam topologi jaringannya yang muncul. Nah, jadi seperti ini. Nah, ya meskipun tidak 100% sama gitu ya. Jadi dari node-node itu terhubungnya ke mana gitu ya. Dia akan muncul. Jadi nanti akan muncul di seperti ini. Nah, di sebelah kiri ini itu komputer yang aktif di jaringan tersebut, terus service yang jalan di dalamnya apa gitu. Nah, jadi ketika konteks security mencari vulnerability atau dalam konteks hacking, ketika kita akan mau melakukan tes kerentanan sistem atau menguji kehandalan sistem, ya kita bisa scan jaringan tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya mengetahui apakah ada service dalam jaringan tersebut terbuka atau mungkin ada sistem account. Ini bisa kita cek ya. Kita klik accountnya terbuka tanpa, kalau mungkin ada tanpa akses itu kita bisa masuk gitu. Jadi untuk memetakan jaringan, melihat service layanan, melihat vulnerability-nya apa. Itu salah satunya menggunakan Nmap. Gitu. Jadi ketika ketemu node itu kita bisa lakukan teknik-teknik hacking ke dalam node tersebut. Gitu. Misalkan ada layanan database-nya, kita bisa pakai SQL injection, atau ada TCP-nya, kita bisa menggunakan layanan web servernya, ya pasti port 80 terbuka ya, kita bisa melakukan serangan dari sana gitu ya. Nah, terus apa hubungannya dengan honeypot gitu ya. Jadi ketika mekanisme honeypot, di sini dia membuat umpan gitu ya. Membuat umpan. Maksudnya apa? Maksudnya ketika orang melakukan serangan seperti ini, umpan itu dibuat dia akan terbaca adalah satu node yang aktif gitu ya. Misalnya di sini ada kali ORG gitu ya. Dia satu node yang aktif yang sengaja kita buat dengan tools honeypot tadi. Jadi honeypot itu kita bisa mengemulasikan sama seperti kayak kita membuat satu virtual mesin. Kita bisa beri nama dia, beri IP, kita bisa buat dia memiliki service apa saja, misalnya service HTTP, service TCP, email server, web server yang aktif, dan portnya terbuka semua gitu ya. Sehingga ketika penyerang atau orang yang melakukan scanning jaringan, dia kan pasti tertarik ya, atau pasti akan mencari semua yang terbuka, semua yang bisa diakses. Gitu. Jadi karena honeypot tadi kita buat dia bisa diakses semua, sehingga penyerang teralihkan ke honeypot tadi gitu ya. Sehingga dia akan mencoba eksploitasi di sana, melakukan serangan terhadap virtual tadi dan sebagainya. Nah, di dalam mekanismenya honeypot dia memiliki satu tools yang bisa mengcapture semua aktivitas yang ditujukan ke dia. Nah, sistem yang lain tetap aman ya, karena serangan dilakukan terhadap honeypot, di mana dia merupakan sistem atau node virtual gitu ya. Dia tidak memiliki data real gitu ya. Tapi dia bisa mengcapture semua serangan yang tujuannya adalah untuk analisis atau untuk analisis atau pembelajaran atau untuk mengcapture semua traffic serangan tadi untuk keperluan monitoring juga, untuk keperluan analisis juga. Nah, itu fungsi dari honeypot gitu ya. Jadi honeypot mengalihkan perhatian atau membuat target palsu gitu ya, membuat target palsu sehingga ketika ada yang menyerang
Jadi dia akan teralihkan menyerang target palsu ini karena di sana lebih menarik ya, ada banyak pot yang terbuka dan sebagainya. Karena dari segi penyerang, dari misalkan kita menggunakan Nmap tadi, dia akan muncul satu node seperti ini gitu ya, satu node seperti ini. Jadi dia bisa mengemulasikan satu serangan gitu ya. Nah itu konteks awal honeypot gitu ya. Nah tadi pagi saya cari di Google dengan konteks honeypot gitu ya, muncul yang saya warnai merah ini gitu ya. Dimana konsep lain juga honeypot ini di bidang kripto ya, dimana dia digunakan untuk melakukan jebakan gitu ya, membuat smart contract gitu ya. Jadi ternyata ada konteks lain di penggunaan honeypot ini. Saya juga baru pernah ketemu karena memang udah lama nggak pernah baca-baca terkait hal ini gitu ya. Jadi ada konteks di dunia kriptografi di mana honeypot ini digunakan sebagai tools untuk menipu investor gitu ya. Jadi dia membuat smart contract palsu sehingga pengguna percaya gitu ya. Dia memiliki investasi atau satu item yang bisa dijual gitu ya di konteks kripto gitu ya. Karena ada smart contract-nya, ada entitas-entitasnya, tapi ketika dia beli itu tidak bisa dijual gitu ya. Karena dibuatnya dalam bentuk umpan palsu tadi gitu ya. Nah, berarti ini saya fokuskan di konteks keamanan gitu ya. Jadi dalam konteks keamanan, jadi mengalihkan penyerang dengan tujuan untuk mengumpulkan data. Data ini diolah untuk proses pembelajaran terhadap serangan baru dan serangan-serangan yang terjadi. Tentunya agar sistem juga aman, karena yang diserang adalah dummy-nya atau network palsu atau jaringan palsu atau host palsu. Oh ya, honeypot ini juga bisa mengemulasikan tidak hanya satu komputer, bisa mengemulasikan satu jaringan gitu ya. Jadi jenisnya ada low interaction, high interaction gitu. Jadi kalau low interaction dia meniru sistem yang fungsionalitas terbatas. Jadi dia bisa dengan tools juga atau juga bisa dengan hardware real gitu ya. Kalau hardware real ya kita install komputer terhubung ke jaringan. Nah kita komputer tadi kita buat sebagai server, di dalamnya nggak ada data yang berharga ya, tapi kita namakan dia sebagai server gitu, server data, server web gitu misalkan. Tapi dia memiliki akses terbatas, masuk boleh, yang keluar dari komputer tersebut kita batasi, sehingga kalau ada pengguna yang masuk buat account dan sebagainya di dalam server tersebut, dia tidak bisa mengakses dari yang lain gitu ya. Itu juga bisa kita lakukan. Jadi kita bisa menggunakan dia sebagai real honeypot dengan hardware sesungguhnya. Atau juga bisa menggunakan satu tools atau perangkat lunak ya, salah satunya Honeybee gitu ya. Jadi dia bisa mensimulasikan host atau mensimulasikan sistem atau jaringan yang lebih kompleks. Nah, ini ilustrasinya ya. Jadi honeypot ini misalnya di sini ada server ya, server webmail, DNS dan sebagainya ya. Honeypotnya ini ya dia kalau di scan dari luar ya namanya sama. Dia ada web server, tapi dia lebih banyak pot yang dibuka. Dia tidak ada mekanisme keamanannya. Otomatis kan dia lebih menarik untuk diserang. Nah itu materinya. Nah untuk simulasinya saya belum sempat membuat ini. Tadi barusan saya juga download Backtrack, cuma belum saya coba gitu. Nanti silakan bisa dieksplorasi dalam tugasnya. Nah ini tadi pagi ya baru sempat saya download gitu. Kalau di sistem Linux ada dua ya, Kali Linux. Kalau sekarang Kali Linux namanya. Kali Linux itu dia memfasilitasi beberapa tools yang bisa kita gunakan dalam konteks security. Nah versi sebelum itu namanya Backtrack. Backtrack ini kalau Kali itu lebih fokus ke proses penyerangan. Nah, kalau Backtrack ini masih ada tools seperti Snort yang sudah include, Honeypot yang sudah include, sehingga seperti itu. Jadi dia fokusnya dua, defense sama attack gitu ya. Standar loginnya root, passwordnya itu kebalik biasanya. Atau nanti saya
di sini. Saya lupa tempatnya. Ini ada beberapa tools ya. Kalau kali itu fokusnya di tagging, kalau di sini ada lebih ke serangannya juga gitu ya. Cuman saya belum coba sih. Oh ya, ini sudah terinstall Honeybee. Honeybee ini salah satu honeypot gitu ya. Di lokal. Mungkin itu dulu. Saya tidak mensimulasikan yang honeypot karena saya belum cobanya juga. Oke, nanti lama ya, ini waktu juga sudah 9.20. Ya mungkin nanti kalau sempat saya coba buatkan video gitu ya, untuk menunjukkan cara kerja dari Honeybee atau honeypot ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu? Oh sorry, masih mute. Ya silakan kalau ada yang resen, silakan. Tadi kan udah dijelasin secara singkat penggunaan tools-toolsnya ya Pak. Berarti kalau misalkan ada yang mengambil tool tersebut untuk UAS-nya, apakah diperbolehkan? Iya, tools yang untuk UAS kan konteksnya tadi ya. Kalian cari yang ini, Next Generation IPS, Next Generation Firewall, dan Next Generation Honeypot. Misal tadi kan udah dijelasin singkat tentang Snort Pak. Nah, misalkan kalau ada kelompok yang mengambil Snort itu apakah diperbolehkan atau harus berbeda dari topik yang diajarkan? Oke, kalau Snort berarti Next Generation IDS ya. Harusnya banyak sih. Ya kebanyakan sih memang untuk IDS itu memang engine-nya dia kebanyakan menggunakan Snort gitu ya. Ada satu engine lagi sebenarnya namanya Surikata gitu ya. Sebagian besar memang menggunakan engine itu. Cuman dari engine itu biasanya ada tools lain yang apa namanya, yang apa ya, memberikan satu fitur tambahan ke dalam engine Snort tadi gitu ya. Ya silakan kalau mau buat Snort tapi dalam konteks next generation IDS gitu ya. Coba nanti di apa namanya, di explore lagi next generation IDS atau IPS itu apa. Biasa sih dia akan jadi satu gitu ya. Kalau IDS kan awalnya IDS, Intrusion Detection System, terus pisah konsep IPS, Intrusion Prevention System. Nah kalau konteks next generation ini dua hal ini jadikan satu gitu ya. Biasanya sebutnya IDPS, Intrusion Detection Prevention System gitu ya. Atau kalau dalam konteks sekarang tuh lebih sering juga disebut dengan IPS saja gitu ya. Atau ada juga yang menyebutnya Next Generation IPS gitu ya. Berarti di sini tidak hanya IDS, tapi ada preventionnya. Nanti Next Generation-nya biasanya di IPS ini. Nah untuk engine-nya, ya memang untuk IDS itu engine yang ada itu memang yang cukup populer itu ya Snort gitu ya. Tapi tidak hanya Snort-nya saja sebenarnya saya contohkan tadi yang kita bahas tadi gitu ya. Tapi ada konteks Next Generation IDS-nya dengan menambahkan Intrusion Prevention System-nya. Biasanya gitu. Tapi memang engine-nya memang rata-rata menggunakan Snort sih. Dan perlu hati-hati juga dengan rule-nya tadi. Rule-nya cari aja yang community rule kalau mau pakai yang Snort gitu. Oke, berarti tidak diperbolehkan ya Pak berarti? Tidak hanya Snort.
Oke. di konteks prevention sistemnya, ditekankan di prevention sistemnya. Baik. Atau coba yang lain, sebenarnya banyak sih, cuman saya nggak tahu. Rata-rata sih sekarang sudah kebanyakan termasuk Snowd ya, kebanyakan tidak free gitu ya. Maksudnya ada free-nya ya yang dibatasi di rule-nya tadi gitu. Ada pertanyaan lain silakan. Saya sempat download ya, cuman saya memang tidak sengaja tidak cantumkan di instruksi kemarin ya, biar kalian download, cuman sekarang saya nggak nemu lagi. Surikata ini juga sudah lama sih. Atau mau explore Surikata sebenarnya sama sih. Oke, atau seperti itu. Kalau belum ada pertanyaan untuk pertemuan hari ini, saya akhiri sampai di sini. Jadi kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan dari PJ lewat grup ya. Untuk pertemuan hari ini, apakah ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Oke, kalau nggak ada, saya akhiri ya. Selamat pagi. Pagi Pak, terima kasih.